Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada, selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini buat setiap anugerah, kasih dan pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata.
Kita memasuki minggu ini dengan penuh sukacita oleh karena Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Kita mau mengucap syukur buat setiap kasih kebaikan, buat setiap kehadiran Tuhan bagi kita. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, namamu ya Bapa, kami tinggikan Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu. Kami tinggikan namamu, kami masyurkan namamu Tuhan. Kami tinggikan Tuhan, kami agungkan Tuhan. Kami memuliakan Engkau, kami memuliakan Engkau Tuhan. Kami meninggikan namamu, kami sembah Tuhan Yesus. Kami tinggikan. Ya Tuhan, Tuhan
mengatasi setiap Tuhan apapun juga. Kami sembah, kami tinggikan, kami sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan nama-Mu ya Tuhan, kami muliakan nama-Mu ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan buat pagi hari ini, buat setiap anugerah pemeliharaan-Mu yang sangat nyata dalam hidup kami. Kami sungguh rindu kami bersama-sama diperlengkapi oleh firman-Mu, sehingga kami boleh sungguh-sungguh senantiasa merasakan kasih sukacita Tuhan, dan kami boleh sungguh merasakan penyertaan dan pemeliharaan-Mu Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka kitab kita dari Markus pasal yang 11 ayat 20 sampai 26. Markus 11 20 sampai 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya maka bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca bagian ini, kita mendengar satu cerita yang sedemikian rupa. Bagaimana murid-murid Tuhan Yesus yang pulang ya dari mereka melintasi satu tempat itu, berarti dari bait Allah. Saudara, apa yang terjadi? Dia melihat pohon ara yang dikutuk oleh Tuhan itu kering. Ya, jadi waktu mau berangkat dikutuk, pulang lihatnya kering. Saudara, ini menjadi satu hal yang membuat murid-murid kagum. Ya, kagum. Tapi berkata kepadanya begini, kepada mereka, percayalah kepada Allah. Percayalah kepada Allah. Ya. Bahkan dipertegas lagi, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang saja hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang terjadi, akan terjadi baginya. Nah, ayat yang ke-24. Ini sehubungan dengan penerapan kita. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi bahkan penerapannya adalah
ketika kamu berdoa saja. Dia katakan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Saudara, ini ungkapan iman, bukan? Ketika mereka mengutuk ya pohon itu jadi kering. Nah, ketika mereka mau mengaplikasikannya melalui berbagai hal, termasuk dalam hal berdoa. Jika engkau berdoa di dalam dan seperti apa yang Tuhan kehendaki, di situ dikatakan percayalah bahwa kamu telah menerima upahnya. Ya. Jadi apa yang menjadi satu beban, apa yang menjadi satu pergumulan tentang iman ini memang perlu kita pertegas. Saudara, ketika kita berbicara iman, iman itu bukanlah pilihan bagi orang Kristen. Sekali lagi, iman itu bukan pilihan bagi orang Kristen. Tetapi ketika kita berbicara tentang iman, saudara dan saya, itu merupakan satu kebutuhan kita. Ya. Bukan, sekali lagi, pilihan. Nah, ketika kita berbicara tentang iman, iman bukanlah pilihan bagi manusia pada umumnya. Seseorang yang hidup atas apapun selain iman, sebenarnya akan mengalami tekanan atau depresi. Nah, saudara, maka ketika kita berbicara iman, semestinya kita semua belajar untuk sungguh-sungguh bisa memahaminya. Dan bukan hanya itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara sungguh-sungguh mengalaminya. Hidup di dalam iman. Saudara, tadi kita katakan di dalam ayat yang ke-24, katakan banyak orang, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerima. Saudara, perhatikan di sini, percayalah maka kamu. Percayalah maka kamu. Saudara, perhatikan ada banyak orang yang sebenarnya hidupnya kandas oleh karena tanpa iman. Banyak orang mengalami kehidupan beriman yang kandas, berusaha untuk hidup tanpa iman. Gak mungkin. Saya dan saudara tidak mungkin melakukannya. Nah, maka tadi dalam ayat yang ke-24 dengan jelas sekali ya, berarti iman adalah apa ini berarti? Katalisator yang menjadikan segala sesuatu terjadi. Iman itu katalisatornya. Dan sudah perhatikan di sana. Ketika kita berbicara ini, kita berbicara tentang bagaimana dalam kehidupan kita itu betul-betul iman kita jadikan katalisator. Kita akan menerima apapun sebenarnya yang kita yakini. Jadi saudara punya keyakinan apa? Ya. Dan biarlah itu diungkapkan, diimani. Saudara, perhatikan jika Allah, ya, jika Anda mempercayai Allah dan mengharapkannya berkarya di tengah-tengah keadaan kita yang menekan, cepat atau lambat kita akan melihat bukti kehadirannya. Saudara, sekali lagi, ketika kita berbicara tentang kita berbicara tentang iman ini, kita bisa diperlihatkan betapa kehidupan tanpa iman itu sebenarnya bodoh. Kenapa? Kehidupan bukan karena iman atau kehidupan tanpa iman itu adalah bodoh. Ya, adalah bodoh. Kenapa, saudara? Kenapa orang yang hidup tanpa iman itu adalah orang yang bodoh? Kenapa? Ya. Karena sebetulnya kehidupan kita ini tidak sesuatu seperti yang dilihat, betul kan? Kehidupan kita ini bukan sesuatu seperti yang terlihat itu. Ya. Kalau kita mau perhatikan, tetapi
Apa yang kita lihat atau rasakan bukanlah sebenarnya seluruhnya. Kita nggak bisa lihat semua. Jadi kehidupan kita bukan bicara itu, ya. Maka ketika kita berbicara hidup tanpa iman, ingatlah, itu tidak mungkin. Itu sebuah kebodohan. Maka mari kita belajar untuk memiliki iman dalam hal apapun juga. Memiliki iman yang sungguh-sungguh. Karena perhatikan, kehidupan kita tidak mungkin kita hidup tanpa iman. Kehidupan tanpa iman tadi saya katakan itu bodoh, karena kehidupan tidaklah selalu seperti yang terlihat. Dan ketika kita memiliki iman, berarti kita masih memiliki harapan. Kita masih memiliki harapan ke depan. Karena iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Jadi mari kita memiliki hidup yang penuh iman di dalam kehidupan kita. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjiku, pengharapanku hanya padamu. Mari katakan lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kami sungguh belajar Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh percaya kepadamu. Kami bersyukur firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kami betapa iman yang sungguh-sungguh itu memiliki dampak yang besar. Betapa iman yang sungguh-sungguh itu menghasilkan kuasa, menghasilkan dampak yang luar biasa. Tuhan, pagi ini kami beri sungguh datang kepadamu. Kami sungguh menyadari Tuhan bahwa iman bukanlah pilihan bagi kami, melainkan keperluan. Dan biarkan Tuhan kami boleh sungguh-sungguh hidup dengan iman untuk boleh senantiasa menopang hidup kami. Kiranya Tuhan juga yang memimpin kami, ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap kami yang ada di dalam persekutuan doa pagi ini. Tuhan, Kau pimpin supaya kami semua boleh sungguh mengalami hadirat Tuhan. Kami semua mengalami hadirat-Mu, ya Bapa. Dan kami semua boleh sungguh mengalami betapa Tuhan berkarya dalam setiap kehidupan kami. Kami sungguh datang ke hadirat-Mu, ya Bapa. Kami sungguh memuliakan nama-Mu, kami sungguh meninggikan Engkau Tuhan. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Kami sungguh datang ke hadirat-Mu pagi ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan boleh sungguh mengingatkan kami untuk kami boleh sungguh hidup di dalam iman. Dan biarlah Tuhan kami terus Tuhan pakai untuk memuliakan Engkau dan untuk juga membawa jiwa-jiwa baru di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan pimpin kami, biarlah iman kami boleh sungguh nyata dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami juga datang kepada-Mu pagi ini. Kami mengucap syukur buat setiap penyertaan Tuhan dalam ibadah kami kemarin. Tuhan, kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu, ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan yang memberkati, ya Bapa, buat setiap Tuhan
kesempatan-kesempatan Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Bapa. Kiranya Engkau juga yang bekerja tengah-tengah kami, Engkau yang memimpin kami semuanya, supaya kami boleh sungguh senantiasa bisa melakukan sesuatu seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan, tolonglah kami semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Biarlah Tuhan Engkau juga yang menyertai kami semuanya Tuhan. Berkatilah buat setiap hamba-hambamu Tuhan dalam setiap hal yang boleh dikerjakannya, direncanakan dalam minggu ini. Kiranya Tuhan Kau juga yang memberkati. Berkati juga Tuhan untuk setiap saudara kami Tuhan, dalam setiap kebenaran yang boleh sungguh didengarkan, biarkan itu boleh menjadi gaya hidupnya. Tuhan berkati semuanya. Berkati buat setiap kami semua dalam setiap kami menyusun agenda-agenda kami sepanjang minggu ini. Tuhan Kau juga menolong kami, memimpin kami, supaya kami tetap boleh Tuhan menjadikan Kau sebagai prioritas dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat setiap penyertaan-Mu. Tuhan berkati, biarlah kami dalam kehidupan kami sehari-hari, kami boleh mencerminkan kami adalah murid-Mu. Bahkan kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan kami senantiasa juga boleh memuliakan Engkau Tuhan. Berkati Tuhan dalam setiap waktu kami, untuk kami bisa menggunakannya dengan baik. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Bapa di surga, kami juga mau serahkan buat setiap saudara kami yang sedang berbaring dalam keadaan sakit, yang sedang kelemahan fisik. Tuhan, Engkau juga yang memberkati, Engkau yang memulihkan, bahkan Engkau yang terus menyertai hamba-Mu ini. Berkati juga untuk setiap saudara-saudara kami, Tuhan, yang sedang dalam proses perawatan Tuhan, yang sedang dalam proses Tuhan pemulihan. Tuhan, Engkau juga yang turut campur tangan. Bahkan berkati ya Bapa, Kau juga mau berdoa Tuhan, kiranya Engkau juga yang menolong buat setiap kehidupan kami, menentukan prioritas-prioritas kami. Berkati juga untuk anak-anak kami, berkati juga untuk saudara-saudara kami yang Tuhan mereka juga sedang bergumul untuk setiap kehidupannya. Berkati supaya kehidupan minggu ini kehidupan yang penuh kuasa, penuh otoritas yang mengubahkan. Terima kasih Bapak. Kami juga terus berdoa untuk setiap anak-anak kami dalam pendidikannya. Tuhan pimpin mereka. Berkati juga bahkan orang-orang tua kami Tuhan dalam segala kondisinya. Tuhan yang kuatkan, Tuhan yang hiburkan mereka. Dan Tuhan terus memakai mereka sebagai alat kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kami menyerahkan buat setiap kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami boleh sungguh memiliki iman sebagaimana yang kami renungkan bersama. Betapa kuat iman itu penuh dengan kuasa. Biarlah Tuhan Kau juga nyatakan oleh setiap kami semua, setiap pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sungguh-sungguh memohon kepadamu. Amin. Kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari pagi hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kristus. Selamat pagi. Kiranya firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini boleh menjadi rema bagi kita. Ingatlah baik-baik bahwa iman adalah sebuah prasyarat, bukan sebuah pilihan. Dan biarlah kita senantiasa boleh memilih untuk memutuskan atau hidup di dalam iman supaya Tuhan boleh dipermuliakan. Selamat berkarya pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan memelihara kita semua. Shalom Immanuel.